LPTK Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 LPTK Universitas Maluku Saleh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit ulasan saya terhadap salah satu asesmen yang digunakan oleh guru pamong saya di sekolah tempat saya melaksanakan PTL. Yuk mari sama-sama kita simak berikut ulasannya. Jadi, berikut ini adalah asesmen yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, pada asesmen ini jelas tampak bahwa materinya merupakan materi pelajaran kimia untuk kelas 11, di mana kelas 11 yang kita tahu berada pada fase F. Nah, bagaimana capaian pembelajarannya? Capaian pembelajaran untuk asesmen ini adalah pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, memahami dan menjelaskan aspek energi menggunakan transformasi energi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memahami kimia organik, memahami konsep kimia pada makhluk hidup. Nah, asesmen ini merupakan asesmen pada topik hidrokarbon. Nah, asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif, di mana dalam bentuk soal tertulis atau pilihan ganda. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran untuk asesmen ini? Tujuan pembelajaran untuk asesmen ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kekhasan atom karbon dan jenis-jenis karbon dalam senyawa hidrokarbon dengan tepat. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana asesmen tadi itu apakah bersesuaian dengan karakteristik dari peserta didik. Nah, jika dilihat dari sesuai atau tidaknya asesmen ini dengan tahapan perkembangan peserta didik, maka kita harus tahu dulu teori perkembangan kognitif yang diajukan oleh Jean Piaget, di mana pada kelas 11 dengan usia kisaran 15 sampai 16 tahun seharusnya telah memiliki kemampuan kognitif yang disebut dengan tahapan operasional formal. Nah, menurut IPDA pada tahun 2015 menyatakan bahwa pada tahapan ini seorang anak itu telah mampu untuk menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Anak sudah mampu untuk berpikir secara abstrak dan telah mampu untuk membentuk suatu argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen tersebut. Nah, asesmen yang dirancang dalam modul ajar guru telah tampak disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan pengalaman belajar sebelumnya, serta juga memenuhi aspek psikologis peserta didik pada jenjang pendidikannya yang seharusnya. Oke, jadi pada soal yang tampak di samping, nah kita tahu bahwa soal ini telah mampu menuntut untuk peserta didik mampu melakukan analisis untuk setiap atom C, baik itu C primer, sekunder, maupun C tersier, dan peserta didik juga dituntut untuk mampu menghitung berapa jumlah C, primer, sekunder, dan tersier. Nah, soal di samping ini juga mengharapkan untuk peserta didik mampu untuk berpikir kreatif bagaimana mencari jawaban cepat menggunakan trik cepatnya. Nah, trik cepat yang diharapkan adalah kalau misalkan untuk jawaban C primer, peserta didik bisa memikirkan atau menggunakan pemikirannya atau penalarannya, di mana C primer itu adalah C yang terikat dengan 3 buah H atau CH3. Nah, trik cepat ini memerlukan penalaran abstrak yang hanya bisa digunakan oleh peserta didik pada tingkatan kognitif operasional formal. Maka dengan demikian bisa dikatakan asesmen ini atau asesmen yang diberikan oleh guru pamong kami sudah sesuai dengan tahapan perkembangan dari peserta didiknya. Oke, baiklah, sekarang kita lihat bagaimana kesesuaian asesmen tersebut dengan lingkungan budaya dari peserta didik. Nah, lingkungan budaya peserta didik di sekolah tempat saya melaksanakan PTL itu kental dengan budaya Aceh. Mengapa? Karena mayoritas masyarakat di sini itu adalah bersuku Aceh. Nah, tampak bahwa asesmen yang telah dirancang atau dibuat oleh guru itu belum mampu atau belum ada kaitannya antara asesmen tersebut dengan aspek lingkungan budaya. Nah, aspek lingkungan budaya yang diharapkan yaitu lingkungan budaya Aceh. Hal ini tampak bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di dalam soal-soal tersebut atau di dalam asesmen formatif tersebut hanya seputaran dengan materi yang diajarkan tanpa menambah aspek kebudayaan di dalamnya. Jadi, menurut Platoni pada tahun 2024 menyatakan bahwa hasil ujian peserta didik itu bisa mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam prestasi belajar peserta didiknya setelah adanya penerapan CRT atau yang kita tahu Culturally Responsive Teaching. Nah, selain itu terdapat indikasi bahwa pendekatan CRT ini lebih efektif di dalam menciptakan lingkungan pembelajaran
ternyata senyawa propana itu terdapat jumlah C primernya sebanyak berapa buah, kemudian jumlah C sekundernya berapa buah. Nah seperti itu. Jadi guru bisa memberikan contoh soal untuk materi hidrokarbon ini mengaitkannya dengan lingkungan budaya dari peserta didiknya, atau kita bisa mengaitkannya secara kontekstual terhadap hal-hal yang sering dilihat oleh peserta didiknya. Oke, selanjutnya mari kita bahas apakah asesmen yang telah dibuat oleh guru ini sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, ternyata setelah kami telaah, belum adanya kesesuaian antara asesmen yang dibuat oleh guru dengan kemampuan dari peserta didiknya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Alasannya adalah yang pertama, target peserta didik yang dibuat oleh guru dalam modul ajarnya itu adalah target secara homogen atau sama, di mana guru bermaksud kemampuan dari setiap peserta didik itu adalah sama. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran belum ditemukan adanya yang namanya proses identifikasi kemampuan awal dari peserta didiknya, seperti yang namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Nah, berarti bisa kita simpulkan pembelajaran yang diberikan oleh guru itu belum merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, hal ini sejalan dengan pernyataan dari Setiawan pada tahun 2023 bahwa hasil pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum Merdeka itu dapat dicapai melalui namanya asesmen yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, terutama dengan penerapan asesmen diagnostik untuk memperoleh perbedaan kondisi siswanya. Oke, jadi alasan yang ketiga mengapa asesmen yang telah dirancang oleh guru ini belum mampu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi karena asesmen yang diberikan ini masih dalam bentuk yang sama bagi seluruh peserta didiknya. Jadi tampak bahwa asesmen yang diberikan merupakan asesmen dalam bentuk pilihan ganda. Jadi ada baiknya asesmen yang dilakukan dalam bentuk esai bisa melihat sejauh mana pemahaman peserta didiknya. Oke, jadi bagaimana supaya asesmen yang telah dirancang oleh guru ini sesuai dengan kemampuan peserta didiknya? Saran dari saya, yang pertama, soal ini bisa dimodifikasi menjadi soal esai. Nah, dengan menjawab soal esai, kita akan tampak bahwa semana atau sejauh mana pengetahuan yang telah didapatkan oleh peserta didik. Yang kedua, guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga asesmen yang diberikan juga sesuai dengan tingkatan kemampuan dari peserta didiknya. Selanjutnya, marilah kita lihat apakah asesmen yang telah dirancang tadi sudah sesuai atau memberikan ruang bagi peserta didiknya untuk melakukan umpan balik. Nah, ternyata setelah saya perhatikan dan setelah saya analisis, ternyata asesmen yang diberikan dari guru ini telah memenuhi persyaratan untuk memberikan umpan balik atau menyediakan ruang refleksi bagi peserta didiknya. Nah, hal ini termuat di dalam bentuk penilaian diri yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Menurut Berliano dan Tanti pada tahun 2024, umpan balik memberikan efektivitas dalam membantu siswa mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan mereka, serta memotivasi mereka untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke, jadi hal apa saja yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas dalam suatu asesmen? Nah, yang pertama, saya akan berusaha untuk memahami dan mendalami bagaimana membuat asesmen yang dapat berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran maupun asesmen yang akan berpihak kepada peserta didik. Dalam hal ini adalah tahapan perkembangan dari peserta didik dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri, serta perbedaan kultur budaya yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didiknya, sehingga pembelajaran yang dihasilkan akan lebih bermakna. Baiklah, demikian hasil ulasan saya terhadap asesmen yang digunakan oleh guru PAMO di sekolah tempat saya melaksanakan PPL 1. Semoga hasil ulasan saya tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita terhadap asesmen yang berpihak kepada peserta didik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.